Kita buktikan dia Nembarani kalau ada orang meninggal dunia, kemana mayat ini dibawa? Ke tanah kuburan, tanah wakaf, iya kan? Kenapa? Asal tubuh dari tanah, tanam. Dalam tempo 40 hari atau 50 hari menurut proses kedokteran, saya akan bongkar. Kita akan lihat itu tubuh berlayar berulat, ditambah baunya luar biasa. Coba kalau sudah bau begitu, cobalah bongkar. Ya, kalau misi belum mati, bisalah kita mengucapkan kata-kata sastra yang indah. Kita nggak bisa berpisah, mesti hidup semati. Nah, coba sudah bau itu, peluklah hidup semati, bilang kalau nggak muntah. Mana ada istilah hidup semati? Bapak-bapak hidup mati, mati bini kawin lagi bapak. Jangan haraplah hidup mati. Siapa mau mati sama-sama mati? Sudah dibuang ke air, kering airnya, mati ulatnya, kembali menjadi tanah. Nah, menjadi tanah, habis. Sekarang yang akan minta pertanggungjawaban apanya? Nah, jangan. Jadi kan kita sudah mendengarkan Pak, Ibu, asal kejadian jasad kita kan daif, ya, hina, kotor ya. Jadi udah mendengar, kita nggak bisa lagak, nggak bisa bangga, nggak bisa angkuh. Sudah dengar kita asal kejadian tubuh kita ada apa? Tapi mereka yang belum pernah mengaji, belum pernah mendengar, nggak tahu dah asal usul tubuhnya dari apa, berapa banyak yang petentengan. Lagaknya baru punya Mercy 10 biji, rumah 1000 tingkat, pangkat jenderal, lagak nggak tangguh, nggak sadar asal pun dari ulat. Nggak usah lagak lah, nggak usah lagak lah. Ibu-ibu, bapak rahimakumullah, Bu, kita nggak percaya itu orang mati itu matanya mesti bagus. Percaya nggak? Nah, enggak ya? Nah, saya faktakan, saya main fakta. Nah, mata orang mati itu mesti bagus, tapi nggak bisa melihat. Ya? Nah, telinganya mesti bagus, nggak bisa mendengar. Tangannya mesti bagus, nggak bisa memegang. Nah, buktinya mata mesti bagus. Nah, mari saya buktikan. Sekarang udah banyak di Jakarta. Sebelum bapak ibu meninggal dunia, mau donor mata, menyumbangkan mata. Banyak di Jakarta, ya, udah banyak itu mendonorkan mata. Soal hukum gak usah kita bahas malam ini. Ya, ambil donor mata. Nah, kita amanahkan. Pak dokter itu biasanya dokternya 2, saksi 2. Pak dokter, saya akan sumbangkan, dermakan mata saya. Maka dia boleh akte apa ya, donor itu ditandatangan dokter. Nah, sudah, ini amanah. Itu sudah ada aktenya. Kemudian kita meninggal dunia, dapat informasi kepada dokter bahwa yang akte donor itu sudah meninggal. Diambil dokter ini, mayat dibawa ke rumah sakit, diambillah matanya dengan alat medisnya, ambil. Baru ditaruhkan kepada orang buta. Nah, taruhkan orang buta. Orang buta itu bisa melihat berapa banyak orang buta. Coba asal jangan udah rusaklah urat matanya. Nah, taruhkan itu. Ya, taruh kemana? Orang buta itu bisa melihat. Yang menjadi pertanyaan sama kita, yang melihat itu matanya apa manusia? Saya tanya. Ya. Kalau orang mati tadi, jendelanya mesti bagus, matanya bagus. Manusia sudah keluar dari tempatnya. Kalau sudah keluar manusia daripada tempatnya seperti burung terbang dari sarangnya. Ya, apalagi keluar rohnya mayat, nggak bisa melihat. Orang buta tadi, manusia mesti ada, cuma jendela nggak ada. Dikasih mata jendela baru bisa melihat. Yang melihat manusia bukan jendelanya, supaya bapak ibu tahu. Nah, maka itu sekarang yang banyak jual mata, Bu, di Sri Lanka. Banyak itu jual mata. Ya, kalau kita umpamanya tak ada mata kita saudara yang buta, baik ambil, boleh. Tapi ya duit lah pula, mahal ya. Nah, jadi sana macam-macam, Bu. Kalau mau ada mata tuh biru, coklat, hijau, kelabu. Nah, kita pun kalau mau sebelah coklat, sebelah biru bolehlah ganti mata kita. Nah, asal ada duit. Bisa aja. Itulah canggihnya itu ya. Dah.
Jadi yang melihat itu bukannya. Macam ibu-ibu lah, punya rumah ada jendelanya enggak? Ada ya. Yang melihat manusianya apa jendela rumah? Manusianya, bukan jendelanya. Kalau jendelanya melihat, juga pulang tanya lagi. Jendela, ada orang lewat jendela. Enggak ya. Manusianya. Jadi manusianya ya tidak kita pelajari. Yang akan lillahi ini enggak. Yang kita pupuk sekarang tubuhnya, rumahnya. Ini akan bobrok. Ya, jadi cukup jelas para bapak dan ibu kejadian manusia. Jadi Bu, Pak, bahwa manusia ini dijadikan dari dua unsur, dua kejadian. Berarti manusia ini tubuhnya dua. Tubuhnya dua. Tubuh yang halus, tubuh yang kasar. Tubuh yang kasar dikatakan jasad manusia. Tubuh yang halus dikatakan roh manusia. Ya kan? Jasad manusia itu dikatakan diri yang zahir, roh manusia dikatakan diri yang batin. Sesuai dengan Luqman 20, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah mengkurniakan pada kamu ada diri zahir, diri batin, nikmat zahir, nikmat batin. Luqman 20, Allah ada 9 ayat. Tapi bukan batin, alirkan kepercayaan. Quran dan sunnah Rasul. Nabi juga mengatakan awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, ya. Jadi di jasad manusia tadi dikatakan diri apa tadi? Diri apa tadi? Diri zahir. Roh manusia dikatakan diri apa? Diri batin. Jadi diri kita pada dua, ada zahir dan batin. Kalau diri zahir ini bekerja, berbuat dia, itu dikatakan amal syariat namanya. Ya, amal syariat. Kalau diri batin ini bekerja, berbuat, itu amal hakikat namanya. Jadi amal kita cuma dua macam, kata Rasulullah, syariat dan hakikat. Kata Allah juga, as-syariatu bila hakikatu atilah, wal hakikatu bila syariatu batilah. Kalau bersyariat saja tanpa hakikat, atilah, kosong melompong, sia-sia, capek sajalah kapan Nabi rukuk sujud. Hakikat tanpa syariat batal, tidak sah. Bersyariat tanpa berhakikat, bertubuh tak bernyawa. Berhakikat tanpa syariat, bernyawa tak bertubuh. Kita ada tubuh dan nyawanya. Sejelas-jelas saya bisa. Jadi kita dua macam, syariat dan apa tadi? Hakikat. Dah. Tolong Bapak tunjukkan yang mana amalan syariat itu. Syariat Rasul itu mana? Syariat Nabi. Yang dikatakan amal syariatnya macam mana? Supaya jelas kita. Yang dikatakan amal syariat, Bu, Pak, kauli dan fi'linya, ucapan dan perbuatannya. Itu amal syariat. Amal syariat dapat dilihat, dapat didengar. Apa diucapnya bisa didengar, apa kerjanya sujud dapat dilihat. Itu amal syariat. Jadi amal syariat itu ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita sembahyang baru pandai membaca, baru pandai berbuat, itu amal syariat. Amal zahir, amal luar namanya. Yang mana akan amal hakikat? Qalbinya, hatinya. Instruksi Allah dan Rasul, setiap kita memperhambakan diri beramaliyah, alatnya 3 macam, qalbi, qawli dan fi'li, hati, ucapan dan perbuatan. Kan itu semua. Ada rukun sembahyang 13 perkara yang wajib. Ada rukun 13 pada rukun qalbi, qawli dan fi'li. Hati, ucapan dan perbuatan. Rukun fi'li taluk pada sifat basar. Apa yang dikerjakan Nabi dapat dilihat. Ada hadisnya. Rukun qauli takluk pada sifat sana. Apa yang diucapkan Nabi dan sembahyang bisa didengar. Ada hadisnya. Rukun qalbi takluk pada sifat ilmu. Apa isi Nabi tidak akan tahu kita isi hati Nabi kalau tidak punya ilmu. Saya tahu kita. Jadi amal kita dua macam, syariat dan hakikatnya. Nah, yang mana amal syariat, ucapan dan perbuatan. Yang mana amal hakikat, kalbinya. Jadi alat memperhambakan diri, alat beribadah, kalbi, qawli dan fi'li, hati, ucapan dan perbuatan. Ada? Ya. Hati, ucapan dan perbuatan. Tolong Pak, ibu-ibu tunjukkan yang mana amalan fi'li, amalan perbuatan itu yang macam mana? Yang berhubungan dengan tubuh manusia. Nah, itu dia. Berhubungan tubuh manusia. Contohnya, asma, berdiri betul, ruku, iktidal, sujud, ya, tawaf, sa'i. Pokoknya berkaitan dengan tubuh itu amalan fi'li, amalan perbuatan namanya. Jelas? Yang mana amalan qalbi, amalan lidah itu yang macam mana? Yang berkaitan dengan lidah. Contoh
subhanallah, Allahu Akbar, membaca ayat, selawat, yang mengeluarkan kata-kata yang indah, yang baik. Ini amalan qalbi. Yang mana amalan hati? Inilah tidak dipelajari Islam masa kini. Di mana-mana pelajaran cara membaca, cara berbuat. Sembahyang itu begitu. Begini perbuatnya dibaca. Begini tawafnya begini baca. Tubuhnya sujud, lidah membaca, hati enggak tahu. Tubuhnya tawaf, lidah membaca, hati kemana? Yang ditengok Allah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru qulubikum. Allah enggak menengok rupa dan perkara, menengok hati kamu. Supaya tahu kita enggak mempelajari hati. Sudah. Ilmu fi'li, ilmu perbuatan itu kita pelajari untuk apa? Untuk apa kita pelajari ilmu fi'li, perbuatan? Supaya tahu kita cara-cara menyembah Allah. Macam mana berdiri betulnya, rukuk, i'tidal, sujud menurut sunnah. Ya. Dan bagaimana tawaf sa'inya itu, ya, pekerjaan perbuatan itu. Ini. Jadi ilmu fi'li perbuatan itu kita pelajari supaya tahu mau cara-cara macam mana menyembah, macam mana berdiri betul, rukuk itu, sujudnya menurut Quran dan sunnah. Ini. Itu ilmu perbuatan. Ilmu qauli kita pelajari supaya pandai memuji Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, membaca ayat. Ini. Ilmu hati kita pelajari untuk apa? Untuk mengenal yang kita puji, untuk mengenal yang kita sembah. Kalau kita hanya pelajaran ucapan dan perbuatan, Allah tidak bisa dikenal dengan ucapan dan perbuatan. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Allah tidak bisa didengar dengan telinga. Allah tidak bisa dirasa dengan lidah. Allah tidak bisa diraba-raba dengan tangan. Dengan apa? Al-ilmu seimani, fa ilmu batini fi qalbi, fadzalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu dua macam. Ilmu batin dalam hati itu yang sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mar'a. Tidak dusta, tidak bohong apa yang dilihat mata hati. An-Najmi ayat 11. Mata hati. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu mata hati? Ibu tahu mata hati? Mata hati itu apa? Kok bisa mengenal Allah? Kok bisa melihat yang lain? Apa itu mata hati? Coba saya contohkan, saya ilmiahkan dulu ya. Kita kasih misal dulu. Nah, ibu-ibu coba, atau besok nanti malam ibu coba jalan di bawah pokok kelapa sawit. Gelap tuh kan? Gelap nggak bu? Kalau sawitnya gelap ya? Gelap. Ibu jalan lewat situ. Begitu ibu jalan di bawah kelapa sawit yang gelap itu, begitu jalan lewat seekor ular, nampak nggak? Hah? Tidak nampak ya? Nampak? Ibu bisa nampak dalam gelap? Tidak, kan? Nggak nampak. Kenapa tidak bisa nampak? Kena gelap. Begitulah batas kemampuan mata kepala. Itulah kita buktikan. Kemudian jalan lagi di bawah sawit. Jalan bawah sawit, bawa senter. Begitu jalan kita lewat seekor ular, kita senter. Nampak enggak? Nampak. Kenapa bisa nampak? Karena ada cahaya. Yang menampakkan mata kepala apa cahaya? Cahaya. Kenapa kita nggak kenal Allah? Hati kita tidak bercahaya. Jadi apa itu mata hati? Afaman sarahallahu sadarul Islam fahuwa nuri mirabbihi. Apabila Islam ditanamkan dalam dada dan hatimu, tidak lain itu nur daripada Tuhan kamu. Al-Jum'ah 22 An-Nur, banyak ada 7 ayat. Mata nur Allah pernah kita tahu nggak? Pernah. Kita tidak pernah mempelajari hati. Yang kita pernah lihat Nur Laila, Nur Habni, Nur Aini. Akibat umat Islam pada saat ini tidak mempelajari soal hati, maka intrusi Allah. Wati amfusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kamu introspeksi, tengok ke dalam. Al-Jariyat ayat 21. Di dalam kehidupan dalam dunia ini, hati ini membawa peranan penting. Disebabkan hati kita bisa pecah belah. Disebabkan hati kita bisa menegakkan kesatuan dan persatuan. Disebab hati kita bisa menjadi manusia tukang fitrah, tukang caci, munafik, menyalah-nyalahkan orang padahal dia sesat. Disebabkan hati kita bisa menjadi manusia berakhlak kalimah, akhlaknya mulia, bersopan santun, budi yang luhur. Disebabkan hati kita masuk neraka jahanam. Disebabkan hati kita bisa masuk jannatun naim. Begitu peranan hati. Kalau gitu peranan hati, ada apa sebenarnya dalam hati itu? Kok begitu dahsyat paranannya? Ada apa? Tanya Allah, Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit.
Penyakit apa? Banyak, 6.666 ayat Quranul Karim, 6.666 urat di tubuh manusia yang telah diproses oleh kedokteran, 6.666 penyakit dalam hati manusia. Bukan sedikit. Penyakit yang paling bahaya, hawa nafsu, iblis, setan kasih ke dunia, loba, tamak, rakus dan bakhil, pemarah, bengis, dendam, kesuman, hasad, dengki, fitnah, munafik, ujub, ria, iri, cemburu dan pengkhianat, lalai, lupa, jahil, murakab. Itu bahaya. Kita biarkan penyakit itu. Sambungan ayat, fazadahumullahu marada, ditambah Allah itu penyakit. Kita biarkan terus-menerus, kita tidak cari antinya, pembasminya. Kita biarkan ujung ayat, walahum azabun alima bima kanu ya'ibun. Bagi mereka lah azab yang sangat pedih karena mereka pendusta. Papat di luar, pancung di dalam, lain di mulut, lain di hati. Bak pantun mengatakan, atap hati gulung gemulung, bakar sampah buang syaratnya, ibarat gunting makan di ujung mulut manis, apalah gunanya. Allah Akbar kata lidah, tapi jengkolnya diingat. Ini macam mana membersihkan hati? Likuli sayin sakatun, kata Rasulullah, ya, segala sesuatu ada pembasminya, pembersihnya. Alat membersihkan tubuh manusia pakai air. Menurut ilmu fikih, tandanya bersih, hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Alat menyucikan hati pakai apa? Ya, baca istighfar, Bu, ya, istighfar, kan gitu ya. Kalau membersih hati, kata Ustaz, baca banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya, Bu. Betul? Baik. Istighfar letaknya di mana, Bu? Di lidah. Hati di dalam. Terima di akal, dibaca di luar dalam bisa bersih. Ya, agama diterima dengan akal, ya. Kalau agama dia akal, bukan agamanya. Jangan agama di akal-akal. Coba masjid itu kotor di dalam, rame-rame kita di luar, bersih dalam, bersih, bisa bersih? Atau kita sapu luar nih bersih-bersih, bisa ikut dalam bersih? Enggak bisa. Wa saqalatun qalbu zikrullah, alat membersihkan hati, ingat Allah, kata Rasulullah. Tapi enggak mungkin kita bisa ingat sebelum kenal kepada yang enggak ingat. Bersihkan itu, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang suci hatinya. Wa dzakara rabbih, dia mengingat Tuhannya, fasalla, baru tegakkan salat. Apa hukumnya orang enggak bersih hati? Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya. Kalau enggak bersih, apa hukumnya? Qad aflaha man jaqaha wa qad haba man dasaha, beruntung orang yang suci. Sesat manusia tidak suci hatinya, sampai ayat 9. Syaitan. Apa hukumnya orang hati tidak bisa ingat Allah? Fawailul kasyatu qulubuhum min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin. Celaka bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka itu sesat nyata. Sampai mana sesat orang yang enggak ingat Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika hum qatilun, itu orang yang lalai yang tidak ingat Allah. Al-Araf 179. Itu hukum enggak ingat. Apa hukumnya orang yang tidak menegakkan salat? Ya, kalau kita dengar Rasulullah mesti enak di telinga. Man taraka salata muta'amida faqad kafara jahara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kafir yang nyata. Mesti enak. Arti kafir engkar, arti berdosa saja. Tapi kalau Allah ngomong, orang tidak sembahyang, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Orang yang tidak sembahyang kalau mati jangan sembahyang selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, jangan berdiri, jangan pijak kuburannya itu. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, karena dia kafir pada Allah dan Rasulnya. Wa matufahum fasikun, matinya fasik, sesat. At-Taubah 84. Jangan coba-coba, Bu, ada orang enggak sembahyang kita sembahyangkan. Jangan coba-coba. Dalam hukum Al-Quran dan hadis tidak ada hukum-hukum toleransi, mengingat, menimbang, memutuskan saudara, tidak ada. Kalau kita turut menyembayang orang tidak pernah sembayang, man anasasan ala maksiatin walau bisakin kalimatin kana asarikul fiha, barang siapa membantu orang telah berbuat maksiat walaupun satu patah kata, suka kamu dengan dia. Rahul Bukhari Muslim. Jangan coba-coba. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha kejam orang yang tidak mengingat. Nah, saya tahu. Nah, cuma kadang-kadang soal mengingat ini, Bu. Bagaimana orang yang dikatakan bersih hati itu macam mana? Ingat Allah? Oh, bukan. Itu kalimat kedua ini. Al-A'la ayat 2.
Wa zakar rabbih ini kalimat kedua, nggak mungkin dia dizikir sebelum hatinya bersih. Orang yang dikatakan hati bersih, dia hati mengenal Allah. Itulah. Dapat kenal baru wajah karena baru bisa diingatnya. Sudah kenal bisa ingat, boleh sembahyang. Pas salat maka tegakkan salat. Taha surat Al-A'la ayat 14. Kenapa sekarang kita hati kita tak kenal Allah, sembahyang tak apa kita ingat? Ya? Apa penjawabnya itu? Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Karena mereka itu mabuk gila dunia. Dia enggak sadar akhirat kekal selama-lamanya. Nah, cuma masalah kadang-kadang ingat ini salah pengertian nih Pak. Nah, kata orang sembahyang itu ingat. Sembahyang bukan ingat perintah kerja jadi kan? Tegakkan sembahyang untuk ingat. Nah, sembahyang bukan ingat perintah kerja. Tegakkan salat. Salat itu kita kerjakan untuk mengingat yang memerintah. Yang kita ingatkan perintah Allah, zuhur asarnya. Allahnya kemana ingat? Ada yang mengatakan ingat itu subhanallah alhamdulillah itu bukan mengingat, memuji Allah. Kalau sembahyang itu ingat, subhanallah alhamdulillah itu mengingat, praktekkan 11 ayat Quran. Pertama An-Nisa ayat 103. Uzkurullaha zikran katsira. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, banyak-banyak ingat Allah waktu duduk, berdiri, berjalan, berbaring di mana saja berada. Dalam jalan pun kita ingat Allah. Kalau sembahyang ingat Allah, silakan sambil jalan sembahyang, bisa enggak? Coba bikinkan. Bisa berarti bukan ingat. Kalau subhanallah alhamdulillah dikatakan ingat, silakan sambil jalan. Ibu pergi belanja, la ilaha illallah subhanallah, mau mana ibu belanja? Alhamdulillah, gila ibu ni orang. Kan masuk akal. Atau dalam WC lah, sebab Allah di mana saja ingat. Biar di WC, kalau di WC nggak ingat Allah, mati di tempat kotoran, dicampakkan Allah ke kotoran mana. Nah, kalau dikatakan la ilaha illallah subhanallah itu ingat, nah, silakan sambil buang air besar. Subhanallah, la ilaha illallah, pret, alhamdulillah, haram hukumnya. Allah ada menjelaskan, cuma kita nggak mengerti. Kalau nggak punya ilmunya. Al-A'raf 205. Dijelaskan Allah yang soal mengingat. Wazkur rabbaka, ingat Tuhanmu, pakai otak. Di mana diingat? Pinapsika, dalam diri kamu. Tadaruan dengan lemah lembut, rasakan betul-betul. Wahifatan al-jahri minal qawli, bukan disebut-sebutkan pakai lidah. Bil huruwil asal, dari pagi hingga petang. Wala takum minal ghafilin, jangan kau lalai-lalaikan. Jangan lupa. Al-Arab 205. Oh, tidak disebutkan, dibikin di dalam. Macam mana? Enggak bisa kalau enggak kenal. Tak gitu Bu ya. Kita belajar Bu ya, ini ada tingkatan kata Nabi, as-sari'atu aqwali wa tariqatu ahwali wal haqiqatu ihwali wal ma'rifatu rasul mahdi. Ya, bersariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Ya. Ilmu syariat Bu. Ya. Ilmu syariat kita pelajari yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan. Kemana saja ibu belajar syariat Islam, ke Mesir, ke Madinah, ya, hanya diajarkan ucapan dan perbuatan. Pulang ke Semali, hukum ucapan dan perbuatan tidak ada. Jangan berbuat begini, tidak boleh. Berbuat yang bagus. Ucapannya jangan berbuat, jangan bicara begini, bicara yang bagus. Amalnya begitu, begini berdirinya, begini baca, begini rukuknya. Yang diajarkan syariat itu ucapan perbuatan. Jadi ilmu syariat berhubungan dengan ucapan dan perbuatan. Batas ilmu syariat dapat kita pelajari sampai yang nampak. Yang tidak nampak tidak bisa dipelajari dan ilmu syariat. Sekecil-kecil sampai titik kita bisa tunjukkan, dalam titik tidak bisa lagi. 30 juz Quranul Karim terhimpun menjadi 114 surat. 114 terhimpun menjadi 6.600 ayat. 6.600 ayat terhimpun pada suratul Ummul Quran, Fatihah. Fatihah terhimpun dari bismillah. Bismillah tunduk kepada ba tunduk sama titiknya. Sampai titik bisa ditunjukkan, dalam titik tidak bisa dipelajari ilmu syariat. Supaya tahu gitu. Ya kalau tingkat syariat adalah pelajaran kita, jangan salahkan orang bertarikat. Jangan. Baru pandai ngomong, berbuat. Jangan salahkan orang lah. Ya. Jangan. Jangan salahkan. Tarekat bukan pelajaran syariat. Tarekat itu jalan, bahasa Indonesia. Tarekat bahasa Arab, bahasa Indonesia jalan. Nah, jadi kalau tanya orang apa itu tarekat, jawab jalan. Jangan
ditanya orang apa tarekat, gila. Bukan itu arti bahasa Arab. Gila bahasa Arab mereka majnun. Tarekat bahasa Arab maksudnya jalan. Nah, silakan ibu-ibu sana ke Rantau Perapat ya, tengok di simpang jalan itu kan banyak. Jalan Imam Bonjol, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, kan gitu. Coba ibu di Mekah. Jadi tarekat itu bukan jalan, bukan pelajaran syariat. Tarekat itu jalan untuk mengetahui hati. Dari orang pertama belajar tarekat dia supaya tahu hati. Nah, cuma kadang baru masuk tarekat tamat, mana ngerti dia. Pikiran itu udah di BA tamat, saya tahu. Nah, tambah bodoh dia tuh. Dah, ilmu tarekat jalan untuk mengetahui hati. Itu orang tarekat pertama. Kenapa mesti ketahui hati? Sebab innamal a'malu binniyyah, tidak sah amal ibadat tanpa niat. Letak niat bukan di kepala, bukan di hidung, bukan di lidah. An-niyati fi qalbi, niat itu dalam hati. Di mana letak hati? Fi suduril qalbi, kata Allah Al-Had 46, dalam dada. Dada sebelah mana? Atas, tengah, bawah, kanan atau kiri? Enggak tahu letak hati macam mana meletakkan niat, apalagi rahasia niat. Mana tahu? Anggap orang tu niatnya insyaallah tahun depan kita mau naik haji. Itu bukan niat, rencana, tujuan. Niat di dalam hati. Dah. Jadi ilmu tarekat jalan untuk mengetahui hati. Itu ilmu tarekat. Sudah tahu di hatinya, baru diselidikinya dalam hati ada apa. Oh, ditengok dalam hati supaya ada penyakit tadi, fi qulubim maradun. Oh, kalau ada penyakit ini harus dibasmi. Apa alat pembasmisnya? Wa saqalatun qalbu zikrullah, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Alat membesar hati ingat Allah. Macam mana mengingat? Belum tahu. Jadi ilmu tarekat berhubungan dengan hati, batas sampai membersihkan hati. Baru tingkat itu. Kita sudah pelajar syariat, sudah pelajar tarekat. Jangan salahkan orang belajar hakikat. Hakikat bukan pelajaran syariat. Hakikat bukan pelajaran soal hati lagi. Pelajaran apa hakikat? Al-ilmu silmani, fa ilmu batini fi qalbi, fa dzalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu dua macam, ilmu batin dalam hati itu sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mar'a, tidak bisa tidak bohong apa yang lihat mata hati. Jadi ilmu hakikat itu berhubungan dengan ilmu ghaib. Allah itu ghaib. Batas ilmu hakikat kita pelajari sampai rasa. Malam lam yadri, barang siapa tidak merasa tidak tahu. Kita baru cerita Tuhan, belum tahu rasa macam serta Allah. Enggak tahu. Sudah pelajar syariat, sudah pelajar tarekat, sudah pelajar hakikat. Jangan salahkan orang belajar makrifah. Kita belum sampai situ, itu tinggi-tinggi. Makrifah bukan pelajaran syariat, makrifah bukan pelajaran tarekat soal hati. Ya. Makrifah bukan pelajaran soal hakikat lagi. Tapi makrifah dia kata Arab, Rabbi birabbi. Hubungan antara Allah. Aku memandang Allah dengan Allah. Aku memandang Allah dengan Allah. Batasnya man arafa rabbah fasal jasad, barang siapa mengenal Tuhannya maka karamlah dirinya. Ini jadi jangan salah-salahkan. Kita baru pandai mengucap, membaca dan sembahyang sudah menyalah-nyalahkan orang. Janganlah. Dah. Tingkat beramal itu ada 4 macam: syariat, tarekat, hakikat dan bermakrifah. Tingkat cara beramal. Nah, umpamanya amal syariat lah. Nah, kalau sini enggak lah barangkali ya. Nah, kalau orang syariat memangnya, tapi bukan di sini. Sini bagus-bagus saya tengok. Amal syariat, umpamanya dia bertasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Siapa yang dipujinya, Bu? Kalau dia kata subhanallah, subhanallah, siapa yang dipujinya? Hah? Siapa dipujinya? Allah. Kan ya, Bu? Subhanallah itu kita pujikan Allah, Maha Sungguh Allah. Yang kita. Tapi Allah itu nggak tahu kita kan. Serupa Cina itu. Cina apa nih? Langit dan bumi Allah yang bikin lah kita. Tapi nggak tahu Allah itu. Sama dengan beo-beo itu. Allahu Akbar, pandai dia. Tapi nggak tahu dia. Beo itu kan binatang. Itu maka kata Allah. Ulaika kal'am, mereka itu binatang, balhum adalu, lebih sesat daripada binatang. Pandai mengucapnya nggak tahu. Saya tahu. Jadi pandai subhanallah, tapi nggak tahu dia. Allah itu pandai. Itu tingkat syariat. Tarekat enggak? Subhanallah, subhanallah, siapa yang dipujinya? Hah? Allah, sama saja dengan syariat kalau gitu. Orang tarekat subhanallah, subhanallah, yang dipujinya, yang diingatnya itu Allah, sesuai dengan Quran. Wa zkur rabbaka, ingat Tuhanmu di mana? Fi nafsika, dalam diri kamu. Yang diingatnya. Nah, itu sudah tahu. Tingkat hakikat enggak lagi.
Subhanallah, subhanallah. Siapa yang dipujinya? Bukannya diingatnya, yang dirasakannya. Malah yajib nabi, barang siapa tidak merasa, tidak tahu. Macam mana rasa Allah? Wa huwa ma'akum inama kuntum, Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Coba akan sertakan diri ibu sama es, apa rasanya? Bu, coba dekatkan diri ibu sama apa rasanya? Sama es? Dingin. Coba sertakan diri bapak sama api, apa rasanya? Panas. Coba sertakan diri bapak ibu-ibu sama Allah, apa rasanya? Itu yang tak tahu aku. Macam mana mau tahu? Coba. Itu tingkat hakikat, dirasa. Tingkat ma'rifah bukan lagi subhanallah, subhanallah. Siapa yang dipujinya? Bukannya diingatnya, bukan dirasakannya. Antas hada Allah ilah, yang disaksikannya. Begitu jelas dan terang. Allah itu gaib bagi yang tidak mengenal. Bagi yang mengenal, Allah itu nyata dan terang. Bu, bapak kalau belajar dengan ustaz, bu, tanya bu, jangan ragu-ragu. Kalau ustaz itu mengerti, kalau nggak mengerti berhenti dari ustaz. Tanya aja, ustaz, saya bingung ustaz. Kenapa bu? Bingung. Kalau sembahyangnya kita menyembah siapa pak ustaz? Tentu dia menyembah Allah, kan ya? Kalau menyembah Allah itu lebih bingung saya. Kalau sembahyang kita menyembah Allah, Allahnya dibuka di atas atau samping ustaz? Tolong tanya. Mau mana tahu, kalau nggak tahu apa disembah? Kau sembahyang aja, nampak nggak dapat sih, tahu nggak tahu, Allah punya tahu, memang tahu yang tahu. Kalau nggak ingat sesatnya, dah. Hanya Ustaz, kita kalau sembahyang mesti ngadepkan muka sesuai kita, wajahku, muka yang mana Ustaz kita hadapan? Tanya dia. Udah perintah lagi, Jibril. Kita sembahyang seakan-akan kau lihat ini, bingung Ustaz, macam mana melihat Allah Ustaz? Di mana lihat? Di muka apa lihat? Suruh Ustaz baca syahadat. Asyhadu an la ilaha, apa artinya Ustaz? Tentu dia artinya aku naik saksi dan. Coba, macam mana menyaksikan Allah Ustaz? Jangan pembohong kita pandai mengucapkan enggak bisa. Tanya itu, biar sadar Ustaz itu. Ini sekarang, ini ditakut ke Rasulullah. 120 hari lagi Rasul meninggal dunia. 4 bulan lagi mau meninggal, dikumpulkannya sahabat. Hadir sahabat Al-Qutu, 60 sahabat. Baca hadis sebuah hari, Tabrani. Apakah Rasulullah? Ya ayuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku sekalian. Ya'ti 'alan nas zamanu la yabqa minal islami ila ismuhu. Akan terjadilah bagi manusia di zaman akan datang Islam itu tinggal nama, wala minad dini ila rasmuhu. Agama itu tinggal model, tinggal bentuk, tinggal keturunannya lagi. Wala minal Qur'an ila darsuhu. Quran itu tinggal diucapan, tinggal di bibir. Yu'amiru masajidahum wa huwa arabun an zikrillah. Banyak orang nanti beramal di dalam masjid, tapi di dalamnya kosongnya ingat Allah. Asaru al-jalika zamanu ulama'hum. Yang paling bahaya di zaman akan datang adalah ulama-ulama. Ini takut ke Rasul. Ulama yang takut ke Rasul. Islam tidak bisa dihancurkan Yahudi, Majusi, kafir Quraisy, Kristus, Buddha, tidak bisa. Siapapun tidak bisa menghancurkan Islam ini. Tapi Islam itu sendiri, terutama para ulama. Bertanya para sahabat, qultu ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, ulama yang bagaimana engkau takutkan itu? Faqala Rasulullah, berkata Rasulullah, yakuna fil akhirud zaman ubari jahilul ulama'i fasikun. Akan terjadilah nanti akhir zaman banyak manusia beramal ibadat bodoh-bodoh, tolol-tolol, disebabkan umat fasik, umat sesat. Berapa banyak umat sembahyang enggak tahu, menyembah Allah tak tahu Allah itu berada di mana. Di muka di samping. Ya, itulah. Ibu, ya, mau saya tunjukkan Allah berada di mana? Bapak-bapak mau saya kasih tahu? Ibu mau? Mau ya? Nah, kan kita dengar ustaz-ustaz kan, ibu selalu nengok TV ya. Ustaz-ustaz selalu berkata kan, nah, apa kata ustaz ya? Ini saya tunjukkan. Nah, supaya kita dengarkan kata-kata ustaz-ustaz. Apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara para pemirsa, menyerahlah kepada di atas. Mintalah kepada di atas, Bu. Bersujudlah kepada yang di atas. Berarti Bu, Pak, yang di atas itu siapa? Siapa? Kalau Allah Ustaz kami bilang begitu, menyerahlah kepada di atas, mintalah kepada di atas, bersujudlah kepada di atas. Berarti yang di atas siapa? Allah.
Allah, iya kan? Allah, di atas Allah. Ada dasarnya, ada Bu, ada 7 ayat. Al-A'raf 54, Yunus ayat 4, Al-Hadid ayat 4, ada 7 ayat. Bunyinya serupa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu itu Allah yang menjadikan 7 lapis langit bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Cukup jelaskan Bu bahwa Allah ada berada di atas, ya. Ya. Apa buktinya di atas? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dimiratkan Nabi Bu sampai ke Araf, jumpa Allah baru ke semayang. Belum jumpa Allah enggak ada kasih semayang. Dijumpa. Jadi jelas terang menurut Al-Qur'an Allah berada di atas. Mempercayai Quran Bu rukun iman, ya. Barang siapa tidak percaya Quran hukumnya kafir. Kan itu iman itu kan? Percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, lagi percaya apa? Pada kitab, lagi rasul, lagi hari kiamat, lagi baik jahat dari Allah. Kan itu? Nah, Allah, malaikat, kitab nomor 3. Kitab Quran telah menjelaskan Allah berada di atas aras dengan bukti Nabi Mi'raj di atas. Kalau kita tidak percaya pada Quran, itu orang kafir. Ya Bu? Ya Pak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu percaya nggak Allah berada di atas? Percaya nggak? Percaya. Orang-orang percaya Allah berada di atas itu orang munafik itu. Kenapa munafik? Enggak cocok diucapkannya dengan perbuatan. Coba. Kalau Allah berada di atas, kita ucapkan, kuhadapkan wajah mukaku pada Allah. Kita sembahyang mesti menghadapkan muka pada Allah, kan ya? Sedangkan Allah di atas, kenapa sembahyang tak terlontang? Allah terlontang lagi nih. Asyhadu an la ilaha illallah di atas, ya. Jangan jatuh Allah ketimpa ku nanti. Coba. Lain diucapkan, lain dikerjakan. Kalau Allah berada di atas, berarti di bumi ini nggak ada Allah. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah kalah sama udara. Udara di mana-mana ada. Kalau Allah berada di atas, berarti yang pertama kali mengenal Allah orang Amerika sama orang Rusia, naik Apollo. Kita mau naik apa? Orang desa paling tinggi naik pokok kelapa. Coba. Begitu banyak ayat hadis menyatakan kok Allah itu di atas, supaya jawaban dengan kafir. Coba, begitu banyak ayat. Cobalah catat ayatnya lah. Catat situ. Pertama At-Taubah ayat 40, innallaha ma'ana. Allah itu beserta kita Bu, bukan jauh. Al-Hadid ayat 3, huwa ma'akum aina kuntum. Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana berada Allah itu? Baca Al-Baqarah 186, fa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanya pada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, bukan jauh. Di mana dekatnya? Saya akan baca satu Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min amni warid. Allah lebih dekat, lebih hampir daripada urat leher. Lebih dekat, lebih hampir. Di mana hampirnya? Saya akan baca Al-Jariyat ayat 21, wa fi anfusikum afal tubsirun. Coba dalam diri kami ente tengok ke dalam. Diri mana? Wa asbagha alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Diri ada jahir dan batin. Kenapa disuruh menengok dalam diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, kenal sama Tuhannya. Barang siapa tak kenal diri, tidak kenal sama Tuhannya. Barang siapa tidak kenal sama Tuhannya, pasti salah sembahnya. Orang-orang salah sembahnya syirik dia, neraka tempatnya. Supaya kita tahu, tingkatkan pelajari ini. Jangan kita hanya pandai membaca begitu aja. Ya, kita tahu. Bu, Pak, kalau kita belajar ucapan dan perbuatan Bu, nanti ibu buktikan nanti orang mati itu Bu. Enggak laku nanti syariat Islam itu. Ucapan perbuatan enggak berlaku di zaman sekarat maut. Kita akan buktikan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap hidup pasti mati. Innal mautal ladzina tafiru fa innahu mulaqikum. Apabila sudah maut mendatangi kamu, kamu tidak bisa menghindar, tidak bisa melarikan diri, karena maut itu yang mendatangi kamu. Ya, surat Al-Jumu'ah ayat 8. Tengok Bu ya, kita pasti mati. Ingat Bu,
Kita ini ada pinjaman ya. Allah ada meminjamkan buat kita. Ada 7 macam pinjaman ya. Pinjaman itu masih diambil kembali, dimintanya balik, ditariknya balik itu nanti. Mana pinjaman? Ada 7 macam. Itulah dikatakan sifat makni bagi Allah Ta'ala ada 7 sifat. 7 sifat. Pertama, hayat, ilmu, iradat, qudrat, sama, basar dan kalam. Hayat artinya hidup. Kita ini hidup yang dihidupkan, bukan hidup sendiri. Fala yanfa'ul jasad bila ruhi. Tidak hidup tubuh tanpa nyawa, takkan hidup nyawa tanpa Allah. Kita mempunyai ilmu, diberikan ilmu ya. Iradat, pengenalan, kita dapat mengenal sesuatu karena diberikan pengenalan. Qudrat, kita mempunyai kekuatan karena diberi kekuatan. Sama, kita bisa mendengar karena didengarkan. Basar, kita bisa melihat karena dilihatkan. Kalam, pada berkata-kata karena dikata-katakan. Kesemuanya ini kepunyaan Allah, dipinjamkan sama kita. Setiap pinjaman mesti kembali kepada yang punya ya. Pasti ambilnya kapan diambilnya? Nanti di alam sekarat maut. Tahu ibu-ibu dia katakan sekarat maut? Yang dikatakan sekarat maut itu dibilangkan hidup sudah tidak bisa apa-apa, diteteskan air pun sudah tidak tertelan, dibilangkan mati nafas bisa. Itu sekarat maut. Dengar itu. Nah, kita buktikan nanti kalau kita separuh-separuh saja ucapan perbuatan belajar Islam. Tengok, telentanglah ayah kita di alam sekarat maut. Telentang ya. Waktu ayah telentang, penuhlah mengumpul mengelilingi ayah kita tadi. Siapa mengelilinginya? Cucu-cucunya, anak-anaknya, ibu kita, kakak, abang, saudara, jiran, kerabat, tetangga kita mengelilingi ayah kita di dalam sekarat maut. Apa kerja kita di situ? Sekedar menonton. Pertama kita tonton mata ayah kita, terbelik ke atas, terbelik ke bawah matanya, mendelik ke atas, mendelik ke bawah. Main sudah matanya. Ada menonton giginya mulai, katanya. Ada menonton tangan yang mulai tergenggam keras. Ada pula yang mikir nadinya tinggal satu-satu lagi detakannya. Dan ada pula yang membacakan Yasin. Kalau ada orang mati dibacakan Yasin, tujuan baca Yasin lain tidak ada, supaya cepat mati, kan itu. Coba kalau belum mati bacakan Yasin, kok tempeleng saudaranya kita. Kurang ajar kali, orang belum mati bacakan Yasin pula. Nah, tempeleng itu memang. Tapi kita tengok macam mana Pak, macam mana Bu. Nampak udah tanda-tandanya. Ini jam 3 malam ini. Udah ngantuk. Bacakan Yasin cepat mati. Mati dia pulang tidur ngantuk kali. Bacakan Yasin, Yasin Pak dibas mati. Pak pun tidur. Habis. Coba. Nah, pada detik-detik terakhir. Bukan detik-detik kemerdekaan. Detik-detik terakhir dia angkat Allah sifat makna yang 5. 7 tadi. Iradat, qudrat, sama, basar, kalam. Pengenalan, kekuatan, pendengaran, pandangan, ucapan diangkat Allah, miliknya dia punya. Siapapun tidak bisa menghalang. Tinggal 2 sifat makni, hayat dengan ilmu, nafas dengan ilmu. Kalau berilmu. Tinggal satu-satulah nafas ayah kita tadi. Datang Rasulullah berkata, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan olehmu kepada orang yang akan mati, tidak ada Tuhan selain Allah. Ajarkan, bisikan di telinganya, la ilaha illallah. Telinga sudah pekak, nggak ada arti sama dia. Tunjukkan ayat Quran di matanya, mata sudah buta. Suruh baca Quran dia. Pernah juara musabakah, ya, juara dunia 1000 kali. Suruh baca, lidah sudah keluh, tidak ada juara sekarat maut. Suruh bangkit, ayah, tegaklah ya, bangkitlah ya, ambil uduklah ayah, salatlah ayah. Tinggal berapa menit lagi ayah di muka bumi, cepat tegaklah ya. Iradat, qudrat tidak ada lagi. Deking, tidak ada deking. Yomalayan paumalun wala banun. Siapapun tidak bisa menolong kamu sekarat maut. Anda tolong kaum kerabat, anak, bini, harta karun, tidak bisa. Coba ilmu apa? Ya. Lakinu mautakum la ilaha itu bukan untuk orang yang mati. Ajarkan kepadamu orang yang akan mati. Yang akan mati ini kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka belajar mengenal Allah, bukan orang mau mati. Nah, salah, orang sudah mau mati diajar. Nggak mungkin. Kita ini yang akan mati. Coba lihat deh. Nah, cobalah. Kalau sudah begitu, ilmu apa mau dipakai? Kalau ilmu pandai ucapan perbuatan, dibisikkan orang telinga peka,
tunjukkan ayat mata buta, suruh baca lidah keluh, suruh bangun anggota lumpuh dan kaku. Ilmu apa? Coba berbalas pantun kita malam hari ini. Apa kata pantun? Pohon jelatang di tepi laut, gugur bunganya dimakan ikan. Kalaulah datang semalaikat maut, ilmu apa mau digunakan? Ilmu lidah keluh, mata buta, telinga pekak, ilmu apa? Coba jawab pantun saya. Bisa? Apa jawabnya? Orang nelayan pergi ke laut, pukat di bawah penangkap ikan. Kalaulah datang semalaikat maut, ilmu hakikat itu gunakan. Sesuai dengan firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Siapapun tidak bisa menolong kamu sekarat maut, andai tolan kaum kerabat anak bini harta karun, kecuali hati taslim yang ingat Allah. Aswara 88. Ya, tingkatkan Bu. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, maut tambah dekat Bu. Siapkan diri. Jangan belajar ucapan dan perbuatannya ya. Gak ada arti nanti. Apalagi nanti ibu-ibu berangkat haji nggak punya ilmu Bu. Aduh. Di sana itu apa namanya? Baitullah. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Ya. Pernah saya waktu di Pondok Gede bersama-sama waktu sama Azwar Anas sama Faisal Tanjung, Panglima Abri Dubari. Setelah saya tanya, Pak Faisal, saya mau bertanya. Nggak mau. Kalau Buya tanya, saya nggak. Yang pantas saya bertanya, bukan itu Pak Faisal. Ini yang saya tanya kenyataan. Waktu Pak Faisal berangkat naik haji sama Pak Harto, itu tanya, itu bolehlah. Jangan tanya macam-macam sampai nggak ngerti aku kan. Pak Faisal waktu berangkat haji sama Pak Harto kan dikasih fasilitas oleh Raja Fahd masuk ke Ka'bah kan? Betul. Masuk orang tuh. Pak Harto masuk. Yang saya tanya, Pak Faisal, itu namanya Baitullah kan? Iya, Baitullah apa artinya? Rumah Allah. Waktu Pak Faisal masuk ke dalam Ka'bah itu, ada Allah duduk merokok situ. Oh, enggak ada. Jadi ada apa di dalam? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Kenapa dikatakan Baitullah? Coba, itu blong aja Bu, kosong aja itu. Dulu zaman waktu sampai hijrah di Madinah, dimasukkan lata dan juga patung di sini. Kembali direbut Rasulullah Mekah itu dikeluarkan ya. Coba kalau itulah rumah Allah, berpikirlah kita. Yang membangun Ka'bah itu siapa? Manusia. Ya, gotorongnya baik. Masa rumah Allah manusia membuat kecil kali, sempit kali rumah Allah. Kenapa dikatakan itu Baitullah? Berdiri Adam 40 tahun situ bertobat. Waktu tidak ada sembahyang, ingat. Sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ya Allah, ampunilah. Aku telah menjalimi diriku ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni aku menjadi manusia merugi nanti. Berikanlah aku rahmat. 40 tahun. Di situ dibangun Ka'bah. Maka itu dikatakan Baitullah bukan rumah Allah, tempat mengingat Allah. Jadi kalau nggak ingat, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram. Sesungguhnya orang yang musyrik hati tidak ingat Allah itu najasun, najis kotor, diharamkan menghampirinya. Di luar aja Arab, apalagi masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Supaya tahu kita. Jadi maka itu ada hadis berkatakan nanti di akhir zaman Ka'bah itu banyak yang tawaf binatang-binatang. Kita bingung belum punya ilmu. Dari mana pula binatang bisa masuk? Sedang itu pintu-pintu dijaga ketat. Rupa sudah punya ilmu baru kita tahu. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, balhum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika mughafilun. Itu orang lain yang tidak ingat Allah. Al-Arab itu banyak yang binatang. Coba ibu di Arafah, apa kata muasasah ketua kloter? Ukuf di Arafah apa yang ibu kerjakan? Banyak manjat baca Quran Bu ya. Coba lah. Kalau nanti tanya sama Ustaz, surat apa, hadis apa, perintah Allah kalau ukuf di Arafah baca Quran? 14 ayat dalam Quran. Pertama Al-Baqarah ayat 200 saya tengok.
fa iza qadaitum manasikum fazkurullaha katsira. Apabila kamu melaksanakan haji, banyak-banyak ingat Allah. Macam mana bisa ingat? Belum kenal. Kalau disuruhnya baca Quran, macam-macam kita ingat nanti. Dibaca Tabat teringat Abu Lahab, baca antara tentara gajah. Dibaca surah Al-Maidah, diharamkan atas kamu makan darah, diharamkan atas kamu makan bangkai, diharamkan atas kamu makan daging babi, kepandang awak muncung babi dirapah sana. Arti ukuf itu apa? Berhenti. Apa diberhentikan? Inna sama awal basar wafat. Hentikan ingatan, pandang, pendengaran. Itulah ingat Allah. Hentikan ingat pandangan. Itu ukuf, berhentikan. Ingat pada Allah. Kalau enggak ingat, ma'amila ibnu Adam amalan anjam min ajabillah min zikrillah. Apapun amalan Adam tidak diterima. Dia tidak dapat melepaskan ajab Allah kecuali ingat Allah. Enggak terima. Habis masuk kita haji mabrur, dia jadi mabur. Mabur sana, mabur sini. Sampai di sini menjadi ajinamoto namanya. Pak, ada ustaz ini, surat apa, hadis apa? Orang nggak kenal Allah, nggak ingat Allah, pergi haji, sembahyang, kasih pahala masuk surga. Tolong tunjukkan nama saya. Haji saya ini keras nada, saya mengajak ibu-ibu. Kasihan saya bapak ibu-ibu. Ibu sujud, lidah membaca, apalah ibu ingat, bapak ingat. Ini saya kasihan. Apa nih? Kan menghayal kita. Coba. Tauhid diajar, cerita tauhid di lidah tauhid kita. Allah itu esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dianakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada misal sesuatu pun. Cerita Cina-Cina pun bisa kalau di lidah. Tauhid itu bahasa Indonesia konsentrasi ya. Mentauhidkan, mengkonsentrasikan. Arti tauhid mengesahkan Allah. Arti esa jangan duakan Allah, satukan. Apa disatukan? Perintah Allah 7 ayat Isra 36. Inna sama wal basar, satukan ingatan, pandang, pendengaran. Itu tauhid. Kemana disatukan? Kepada Allah. Di mana tempat menyatukannya? Qalbul mukminin baitullah, hati orang itu rumah Allah. Macam mana cara menyatukannya? Mutu qabla anta mautu, coba matikan dirimu sebelum engkau mati. Apa dimatikan? Coba matikan ingatan, pandang, pendengaran. Kalau enggak punya ilmu, dimatikan ingatan, apa mau diingat? Dimatikan pandangan, apa mau dipandang? Dimatikan pendengaran, apa mau didengar? Itu tauhid. Jelas. Bu, yang terakhir sampai ya setengah 12, jam 10 sudah 1,5 jam. Ibu-ibu capek belum? Ibu-ibu capek belum? Tak jawab ya, tapi kalau capek saya tutup aja ya. Bapak-bapak sudah capek belum? Isi sanggup mendengarnya. Bapak ya, suara saya nada keras ya. Saya tugas saya wabaligul menyampaikan ayat. Kata-kata Allah dan Rasul saya sampaikan. Kalau bapak ibu marah, marah sama Allah dan Rasul. Saya sudah menyampaikan. Ya, Bu, apa sebab buat malu tidak mau orang jahilnya dan serah? Kena takutnya malu dia, anaknya lahir perempuan tanam. Takut nanti besar jadi anak gadis, entah hamil dibikin orang, takut malu, bagus tanam aja. Nah, gitu aja jahiliyah. Jangan kena takut malu. Kita kan enggak sekarang. Lahir anak coba dibaca koran di TV, campakkan tong sampah, diparet, solokan, dicampakkan orang. Lebih parah zaman jahiliyah. Ya kan? Nah, orang jahiliyah belum pernah dalam sejarah bapak kandungnya menodai anak kandungnya. Belum pernah. Tadi aja TV sudah dijelaskan. Ya? Nah, banyak di aplikasi Tangerang, bapak kandung menodai anak kandung. Sudah terjadi. Orang jahiliyah nggak mau itu. Ini orang Islam semua. Zaman jahiliyah tidak pernah anak kandung menodai mak kandungnya. Tengok waktu di Bekasi. Coba, diancam ibunya. Lihat sampai ibu mengatakan, aku ibumu nak. Kalau sudah hafal kali dikasihnya 500.000, pergilah nak. Pergilah sana. Tidak. Ketika mak terpaksa, anak kandung menodai mamanya. Zaman jahiliyah nggak ada.
Kenapa Pak ibu-ibu bisa terjadi begitu? Kenapa ya? Mari saya jelaskan. Ya, saya jelaskan ini udah bangkrut kali ini. Tadi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22 tadi ya. Fawailul kasyatu qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dalalin mubin. Celaka bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka sesat nyata. Orang yang ingat Allah itu gurkat Allah sesatnya nyata. Dalalah sesat mubin nyata. Kalau sudah sesat sampai mana sesat orang itu? Jelaskan Al-A'raf 179 tadi kan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adalu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itu orang yang lalai tidak ingat Allah. Ya. Nah, jangan enggak ingatlah lebih sesat dari binatang. Yang ingat Allah itu hamba Allah. Ana ma'abdi mazakarni, aku berserta dengan hamba yang ingat aku, kata Allah. Jadi enggak ingat itu lebih sesat daripada binatang. Coba Bu ya. Suami istri sekarang. Suami istri. Istrinya sudah belajar, sudah bisa kenal mengingat Allah. Suaminya belum. Waktu dia seksual bersama, berarti si istri dikerjai binatang. Ya, sekarang lakinya pula sudah bisa ingat Allah, sudah kenal Allah. Istrinya belum. Waktu dia sama, berarti suami mengerjai binatang. Sama-sama tak ingat, sama-sama binatang. Lahir anak binatang. Itu enggak kacau gitu. Quran membilang. Begitulah hancurnya. Jadi ini semua ulama menghancurkan ini. Sampai Rasulullah bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi taftariqu ummatin ala salatin wa sab'una firqah." Demi Allah, nyawaku di tangan Tuhan. Setelah nanti aku tidak ada, umat akan berpecah-pecah bergolong-golong menjadi 73 golongan, 73 firqah. Fawaidatun fil jannah, hanya satu golongan saja masuk ke surga. Wasintani wasabaunat finnar, yang 72 bulat-bulat masuk neraka. Waman hum fil jannati ya Rasulullah, siapa yang mereka yang masuk surga ya Rasulullah? Qala ahli sunnah wal jamaah. Ya saya nggak bisa jabarkan lagi, panjang nanti sudah. Ya. Jadi Islam sudah pecah Bu. Sudah 73 golongan. Tengok di Indonesia berapa banyak Islam. Islam kaum muda, Islam kaum tua, mengaku Islam Muhammadiyah Muhammad, tapi tak pernah kenal Allah. Ya? Islam jamaah, Islam engkara sunnah, Islam Ahmadiyah Qudiyah, Islam Darul Arkam, Islam Jaulah, Islam Sunni, Islam Syiah, Islam lonjong, Islam cebol, Islam gundul, macam-macam Islam di Indonesia. Siapa? Sampai partai Islam sekarang 26 partai, pecah Islam. Baca surah Anfal, An-Nahl, coba baca itu. Kamu tidak bisa bersatu, kata Allah. Walaupun kau habiskan hartamu sebanyak langit, habiskan harta sebanyak bumi, nggak bisa bersatu. Hanya aku nanti menyatukan bila hati hamba-hambaku sudah mengingat aku. Nggak usah, kalau sudah satu hati sama-sama mengenai Allah, disatukan Allah. Tapi bukan mudah orang yang Allah itu, bukan sikit ya orang yang Allah itu. Kalau sikit bahasa Arab kalil, sikit. Ini bukan kalil, wa kalilum min ibadah syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur dengan Allah itu. Sahabat 13 bisa dihitung. Ya, nah, pecah Islam. Berantakan Islamnya, pecah. Nah, inilah, ini sebabnya maka berantakan. Kadang-kadang ya, yang sama-sama ya ingat sama binatang, lahir anak binatang. Bahkan kadang-kadang yang menikahkan pun binatang. Nggak ingat ya kan? Nggak kenal Allah. Nah ya, binatang. Itulah parahnya. Apakah itu bapak dan ibu-ibu? Kalau kita sudah punya anak gadis umur anak perempuan umur 10 tahun, ya nanti mungkin 20 tahun dapat pertemuan, ya. Nah, kalau ijab kabulnya itu hanya 7 kalimat, mudah ngapal. Mudah ngapal. Nah, jangan nikahkan anak sama orang mah, kita langsung. Kalau ijab kabulnya itu kan cuma 37 macam saja bicaranya itu. Perhatikanlah ya. Nah, dihafal. Kalau udah anak kita 10 tahun umurnya, dia sampai 20 tahun dan kemudiannya, acak 10 tahun nggak bisa ngapal. 10 tahun nggak terapal, 7 macam saja. Bapaknya anak kita Fatimah, minantu kita yang akan kita nikahkan Ali mamanya. Coba 7 kalimat saja. Ali 1
menikahkan engkau. 2. Dengan anakku. 3. Siti Fatimah. 4. Emas kawinnya. 5. 100.000 rupiah. 6. Tunai. 7. 10 tahun enggak terhafal itu. Yang parah lah pula. Kalau ijab kabul 10 tahun tak terhafal. Ya Allah ya Rabbi. Soal tak nikah doa serahkan sama P3 antai. Dia pegawai pencatatnya. Serahkan. Yang penting kita nikahkan. Tetapkan ingatan kita. Satukan ingatan ini nanti tidak mungkin. Imankan dulu dia. Baru salurkan, tangkap tangannya. Asyhadu Allah. Rasakan macam mana kesukaan Allah. Sudah kita sebutkan syahadat la ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah. Baru Ali, kunikahkan engkau dengan anakku Siti Fatimah, emas kawinnya 100.000 rupiah tunai. Masukkan nikah dalam nikah jadar batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu jahirata wa batinatan. Allah mengkurniakan kehidupanmu, ada nikmat jahir, ada nikmat batin. Luman. Mana nikmat jahir? Enak melihat, enak mendengar, enak mengunyah, enak memegang, enak melangkah, maaf beri maaf, enak bersama suami istri. Waktu kita merasakan nikmat jahir, kita tidak ingat nikmat batin, dihukumkan jinah batin. Kata Allah, bukan kata saya. Begitulah kemunduran Islam ini sekarang. Ya, tinggal ucapan dan perbuatan, hakikat Islam tidak. Ya, inilah. Nah, jadi hasilnya saya ucapkan pada bapak ibu, peringatan Maulid ini kita akan meniru contoh Rasulullah. Tirulah perbuatan Rasulullah itu. Ya, saya rasa sampai sini. Carilah dunia di dalam dunia, Bu. Di dalam dunia ini, Pak, ada akhirat. Carilah akhirat di dalam dunia. Di dalam akhirat dunia tidak ada lagi. Ngerti kira-kira? Kita mencari dunia dalam dunia inilah. Di dalam dunia ini ada akhirat. Maka kita cari akhirat yang di dalam dunia. Di dalam akhirat dunia tidak lagi. Ya? Nah, ya. Yang terakhir, Bu. Nah, yang saya ini bisa cara Ibu beramal dulu. Amal kita, Bu, bukan banyak-banyak ya. Bukan banyak-banyak. Pertama, ingat Allah. Kedua, puji Allah dan Rasul. Ketiga, doa. Keempat, kerjakan. Lain tidak ada. Sembayang begitu, haji begitu, tetap. Nah, sembayang juga. Pertama, ingat. Kalau bisa kenal Allah, ingat. Sebab tujuan sembahyang wa aqimi shalah kita ingat. Sudah ingat. Pertama ingat. Kedua, puji Allah dan Rasul. Macam mana? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, puji Allah. Baru puji Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan puji Rasul. Ingat Allah, puji Allah dan Rasul. Ketiga, doa. Ya, rukuk dan sujud, puji dan doa. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pujinya subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Doanya rabbana, ya Allah Tuhan kami, individu ya Allah Tuhanku. Puji lagi, wa bihamdika, segala puji bagi Engkau. Doa lagi, Allahumma ighfirli, ampunkan aku ya. Ampun. Duduk antara sujud itu doa mutlak yang perintahkan Jibril pada Muhammad. 8 kalimat. Rasulullah di pintu gerbang Multajam dibacanya. 8 kalimat. Ini doa mutlak. Barang siapa dapat membaca duduk antara duduk 8 kalimat itu, pandang ingat hati pada Allah, wa mimadabbatin fil ardi Allah juga. Tidak ada hambaku yang di dunia ini urusan dunia tidak kuselesaikan, dan kubukakan sendiri pintu gerbang rezeki pada dia. Rizquha al-ankabut. Ya, mana yang 8? Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pertama, Rabbir firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, cukupilah segala kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warjukni, berilah rezekiku, wahdini, tunjuki aku ya Allah, wa'afini, afiat kesehatannya ya Allah, wa'fu anni, maafkanlah aku senantiasa. Mau apa kita lagi? Coba kita nggak pelajari, kita bantu dan sembahyang Allah Akbar, mereka coba ada yang kita
kita rasakan, ada kita pandang. Kalau kita mau minta sama Allah, Bu, jumpai ya Allah. Kita tak jual macam-mana siapa mau minta. Jelas terang, baru Rabbi Fili, ampunkan aku yang. Ya, itulah. Itu amal. Ingat Allah, puji Allah dan Rasul, doa dan kerjakan. Haji pun begitu. Puji Allah. Wal taqut subhanallahi walhamdulillah. Ingat dulu, hati diminta pertanggungjawaban. Hati kau dipilih. Hati kita mengingatkan Allah. Lidahnya memuji Allah, anggota berputar. Ini lidah membaca. Ya, Anda hati ke mana? Tak ingat. Haji labi-labi. Putus kita. Ya, kita panggil Pak Haji dulu berdoa buat kita. Tolonglah berdoa sama mengirim arwah. Sedangkan Pak Haji tak ingat. Yang tidak ingat kata Allah lebih besar dari binatang. Binatang berdoa mana sampai? Yang menyampaikan kepala doa ini kan Allah. Kita enggak ingat Allah, siapa menyampaikan? Ini saja. Saya rasa sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Lebih kurang mak dan batin. Saya sekedar menyampaikan Allah supaya kita dapat mengerti dalam agama Islam ini. Ya, saya ulangi lagi. Saya mohon maaf dan batin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.